Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran tematik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Oke, kita siap untuk belajar hari ini. Pelajaran tematik tema 1 subtema 3. Ya, hari ini kita memasuki tema hidup rukun di sekolah. Ya, masih ingat anak-anak? 2 pekan yang lalu kita mempelajari pengamalan sila pertama sampai kelima. Ya, untuk pekan ini pengamalan sila pertama Pancasila sampai kelima itu di lingkungan sekolah. Nah, untuk sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, masih ingat anak-anak? Untuk sila pertama itu hubungannya adalah tentang ibadah, ya, tentang ketuhanan. Nah, contohnya apa? 1. Mempersilahkan teman yang akan beribadah. Di sekolah, kalau ada teman yang ingin sholat sunnah, ketika waktunya sholat zuhur terus mau sholat sunnah dulu, kita tidak boleh mengganggunya, ya. Itu contohnya. Yang berikutnya ada juga. Nah, yang penting nih ketika kita masuk sekelas, kita mulai dengan apa? Berdoa dulu, berdoa sebelum belajar. Nah, itu contoh untuk pengamalan sila pertama. Berikutnya, yang kedua, apa bunyinya? Ya, sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contohnya apa? Tapi kan harus ingat dulu, kemarin Bu Guru ingatkan bahwa untuk sila kedua itu tentang tolong menolong. Nah, kalau hubungannya dengan lingkungan sekolah, contoh sila kedua itu yaitu apa? Contohnya 1, menggunakan bahasa yang baik, yang santun ketika berbicara dengan siapapun, mau teman, mau ibu guru, siapapun kita harus menggunakan bahasa yang baik. Contoh yang keduanya, ya tadi Bu bilang kan, tolong menolong. Nah, ketika ada temannya di dalam kelas menemui kesulitan, kita bantu kesulitan dalam belajar. Tapi ingat, bukan memberi contekan jawaban, tapi membantu dalam pengerjaannya, cara mengerjakannya, tapi bukan memberi jawaban atau contekan. Itu contoh sila kedua. Berikutnya, sila ketiga yaitu bunyinya apa anak-anak? Ya betul, Persatuan Indonesia. Ingat, berhubungan dengan apa sila ketiga? Nah, berhubungan dengan kebersamaan. Nah, kebersamaan di lingkungan sekolah itu apa contohnya? 1, yaitu contohnya kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita. Misalnya dia sukunya dari Sunda, kita mau belajarnya sama teman yang memang, kalau misalnya kita dari Sunda inginnya belajar dari suku Sunda saja, atau dari Jawa ingin belajar dengan teman yang dari Jawa saja. Tidak boleh, ya. Kita harus bermain dengan siapa saja, atau kita belajar dengan siapa saja. Atau ada juga yang aku ingin belajar dengan teman yang ini saja karena dia pintar. Kalau yang ini teman kita pelit, tidak mau mau memberikan jawaban. Nah, itu juga nggak boleh. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman di dalam sekolah. Untuk sila keempat, yang bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ingat anak-anak, kemarin Ibu bilang apa? Berhubungan dengan apa? Ya, musyawarah. Nah, musyawarah.
musyawarah, contohnya diskusi ya, saat berdiskusi. Nah, penting nih anak-anak. Contohnya di dalam kelas apa? Bermusyawarah di dalam kelas ketika pemilihan ketua kelas. Nah, ketika pemilihan ketua kelas kita perlu bermusyawarah. Nah, di situ juga kita harus apa? Ketika bermusyawarah harus menghormati pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain. Ya, berikutnya sila kelima. Sila kelima bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk sila kelima ini berhubungan dengan hak dan kewajiban. Contohnya kalian pasti tahu hak kalian di sekolah apa, kewajiban kalian apa. Contoh untuk kewajiban. Kewajiban kalian di sekolah adalah belajar dengan baik ya, mengikuti aturan-aturan yang ada di kelas ataupun di sekolah. Nah, untuk haknya kalian berhak mendapatkan pelajaran dari ibu seperti sekarang ini, meskipun tidak di dalam kelas, tapi kalian berhak mendapatkan ilmu dari ibu melalui video yang ibu kirimkan selama ini. Oke, anak-anakku, untuk materi hari ini, nah ada tugas dari ibu. Tugasnya apa? Kalian buka buku penanya halaman 60. Kerjakan nomor 1 sampai dengan 5. Dikerjakan langsung di buku paketnya, tidak perlu disalin ya. Jika sudah selesai, minta orang tua kalian untuk memfotonya, kemudian kirim ke wali kelasnya. Oke, jika ada yang kurang paham, telepon wali kelasnya ya. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.